Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Ramadhani, kelas manajemen D, NIM 199314246, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekuritas. Manajemen sekuritas yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu pengertian sekuritas. Sekuritas merupakan surat-surat berharga yang segera dapat dijual untuk memperoleh uang kas. Alasan pemilik surat berharga oleh perusahaan dimaksudkan untuk menggunakan dana sementara yang lebih guna diinvestasikan dalam surat berharga. Uang dijual oleh emiten atau perusahaan yang mengeluarkan saham. Apabila suatu sekuritas telah diperjualbelikan di pasar sekunder atau bursa efek, maka jual beli sekuritas tersebut dilakukan oleh pialang atau makelar. Karena pembelian sekuritas ini hanya sementara saja atau kurang dari 1 tahun, maka investasi pada surat berharga dimasukkan dalam investasi jangka pendek. Sekuritas tersebut dimiliki dalam jangka pendek saja dengan dimaksud agar dapat segera diuangkan atau dijual jika sewaktu-waktu perusahaan memerlukan dana dalam operasinya. Sebenarnya investasi sekuritas ada yang berjangka panjang, dimiliki lebih dari 1 tahun. Jika investasi pada sekuritas tersebut untuk jangka panjang, maka investasi dimasukkan sebagai investasi jangka panjang yang tertera pada pos investasi pada neraca. Alasan lain perusahaan memiliki sekuritas ini adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan dan memperoleh pendapatan dari investasi tersebut. Ini memiliki sifat yang liquid atau mudah diuangkan atau dijual, sehingga apabila perusahaan kekurangan uang kas, maka surat kas ini dapat segera dijual. Dalam hal ini berarti pemeriksaan sekuritas berfungsi sebagai pengganti saldo kas. Di samping itu, pemilikan sekuritas dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan berupa keuntungan. Keuntungan tersebut dapat berupa dividen bunga atau capital gain. Dividen akan diperoleh oleh perusahaan apabila sekuritas tersebut berupa saham dan dimiliki sampai waktu pembayaran dividen, atau biasanya dividen dibayarkan sekali dalam setahun. Sedangkan capital gain akan diperoleh apabila hasil penjualan suatu sekuritas lebih tinggi daripada harga diperolehnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan sekuritas. Kriteria pemilihan sekuritas, khususnya sekuritas jangka pendek, dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan, yaitu meliputi satu, risiko keuangan, yang kedua risiko bunga, yang ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko inflasi, dan yang kelima tingkat keuntungan yang diharapkan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menentukan besarnya dana yang akan ditanamkan dalam sekuritas surat berharga jangka pendek. Perusahaan akan berusaha memperkecil risiko yang mungkin dihadapi dengan harapan memperoleh keuntungan yang maksimal. Risiko keuangan merupakan risiko tidak kembalinya dana yang diinvestasikan pada sekuritas sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Ketidakpastian pengambilan dana yang telah diinvestasikan beserta bunganya jika berupa aplikasi pada sekuritas kadang-kadang diprediksikan. Ada kalanya peminjam menunggak dalam
jangka waktu yang tidak ditentukan. Apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dananya, maka perusahaan akan mengalami likuiditas. Apabila jika perusahaan tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membiayai operasi perusahaannya, harga sekuritas yang berupa obligasi sangat berpengaruh dengan naik turunnya suku bunga obligasi berjangka pendek relatif lebih stabil dibanding obligasi berjangka panjang dalam hubungan dengan suku bunga obligasi berjangka pendek relatif lebih stabil dibanding obligasi berjangka panjang dalam hubungan dengan suku bunga ini. Apabila suku bunganya naik, para investor cenderung menyalahkan dananya ke instrumen perbankan, sehingga harga obligasi akan turun dan sebaliknya. Jika sebaliknya ke suku bunga bank turun, maka investor akan beramai-ramai menginvestasikan dananya pada obligasi, sehingga harga obligasi akan meningkat. Risiko likuiditas sekuritas merupakan cepat lambatnya sekuritas yang bersangkutan dapat diperjualbelikan. Sekuritas yang liquid berarti sekuritas tersebut cepat laku terjual. Apabila suatu sekuritas tidak liquid, maka perusahaan atau pihak yang memiliki sekuritas tersebut akan menurunkan harganya agar laku dijual. Penurunan harga ini mengakibatkan keuntungan yang diperoleh akan berkurang atau bahkan menderita kerugian. Jika penurunan harganya sampai melebihi harga perolehan, maka liquid suatu saham makin kecil. Risiko liquid karena sekuritas tersebut dapat diperjualbelikan setiap saat. Terus selanjutnya risiko inflasi pada prinsipnya hampir sama dengan risiko tingkat bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi mengakibatkan inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang-barang. Tinggi inflasi akan menurun daya beli masyarakat. Risiko inflasi ini mengakibatkan pada risiko penurunan daya beli. Pihak yang lebih merasakan dampak dan risiko investasi ini adalah mereka yang memiliki surat berharga dengan pendapatan tetap seperti obligasi bila dibandingkan dengan surat berharga yang memiliki penghasilan meningkat seperti saham. Oleh karena itu saham biasa yang diperjualbelikan bursa efek memiliki stabilitas yang lebih aman dibandingkan aplikasi yang memberikan pendapatan tetap, sehingga pada situasi inflasi cenderung meningkat, perusahaan akan lebih menguntungkan melakukan investasi pada saham. Kriteria yang terakhir. Selanjutnya kriteria yang terakhir perlu dipertimbangkan dalam melakukan investasi pada sekuritas adalah memperhitungkan hasil yang diharapkan berupa keuntungan. Besarnya yield atau sering disebut return ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain tersebut di atas, yaitu adanya risiko keuangan, risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, risiko inflasi, atau risiko daya beli. Risiko tersebut akan mempengaruhi besarnya yang akan diperoleh, baik langsung maupun tidak langsung. Risiko keuangan dan risiko likuiditas lebih dapat dikontrol daripada risiko tingkat bunga dan risiko inflasi. Hal ini karena risiko keuangan dan risiko likuiditas lebih banyak berhubungan dengan kemampuan perusahaan
dalam memperoleh perusahaan dalam mengelola keuangannya. Sedangkan risiko tingkat bunga dan inflasi lebih banyak berhubungan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Alternatif investasi pada sekuritas jangka pendek. Yang ketiga, alternatif investasi pada sekuritas jangka pendek. Sekuritas Treasury Bills atau disingkat T-bills yang diterbitkan di Amerika merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan oleh pemegangnya pada tanggal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ditertibkan oleh pemerintah atau bank sentral, maka T-bills merupakan sekuritas yang aman dan sangat sedikit. Di samping itu, risiko investasi pada T-bills sangat rendah atau bahkan hampir tanpa risiko akan diterbitkan oleh pemerintah. T-bills merupakan jangka pendek sehingga memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 tahun atau kurang. Mereka juga menerbitkan sekuritas yang disebut Federal Agency Securities. Sekuritas ini juga merupakan surat hutang dari perusahaan-perusahaan dan agen-agen untuk mendukung program pemerintah negara di bagian Amerika. Selanjutnya, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI memiliki prinsip seperti T-bills di Amerika. SBI ini merupakan surat berharga atas tunjuk yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Sentral atau BI atau Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Sertifikat Bank BI ini diciptakan pertama kali pada tahun 1970, namun peran SBI tersebut tahun 1971 digantikan oleh sertifikat deposito yang boleh diterbitkan oleh bank. Adanya kebijakan moneter tahun 1983, SPI terbit kembali sebagai instrumen yang digunakan untuk mengendalikan kebijakan moneter dalam operasi pasar seperti memperketat uang beredar dengan jalan menjual SPI tersebut. Sertifikat deposito atau disingkat CD merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank yang berupa deposito berjangka. Sekuritas ini biasanya merupakan sekuritas atas unjuk dan menyatakan jumlah deposito tertentu dengan tingkat bunga dan jangka waktu tertentu pula. Sertifikat deposito ini memiliki perbedaan dengan deposito berjangka biasa. Perbedaan tersebut antara lain bahwa CD ini dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan sebelum jatuh tempo karena sertifikat deposito ini akan tunjuk. Sedangkan deposito biasa yang merupakan deposito atas nama dapat diperjualbelikan melalui bank. Surat berharga pasar uang atau biasa disingkat SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat dijual belikan secara diskonto dengan BI atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Surat berharga pasar uang ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1985. Penerbitan SPBU ini bertujuan untuk mengendalikan situasi moneter seperti halnya SBI. Apabila SBI digunakan untuk melakukan kontraksi pasar atau pengetatan uang, sebaliknya SPBU ini menggunakan untuk melakukan ekspansi moneter. Apabila BI akan melakukan ekspansi
akan membeli SPBU diterbitkan oleh bank-bank yang tingkat diskonto tertentu. Bank-bank akan menerbitkan SPBU ini jika ada suatu badan usaha atau masyarakat yang mengeluarkan surat askep atau wesel untuk memperoleh pinjaman kepada bank tersebut. Surat arsip tersebut merupakan pelopor harga yang dapat dijual belikan oleh bank melalui lembaga diskonto yang ditunjuk. Lembaga diskonto dapat menjual surat berharga tersebut ke Bank Indonesia dengan dibelinya surat berharga tersebut, maka uang yang beredar akan bertambah. Surat berharga yang banyak digunakan oleh pengusaha adalah commercial paper atau biasa disingkat dengan CP, merupakan kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu pada jatuh tempo yang tidak ada jaminannya. Namun demikian, pada praktiknya CP ini disertai dengan jaminan seperti kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dan jaminan bank. Garansi surat ini diterbitkan oleh suatu perusahaan atau bank yang digunakan untuk memperoleh dana pinjaman jangka pendek, kemudian dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang. Jangka waktu CP ini kurang dari 1 tahun. Sebelum jangka waktu habis, dapat diperjualbelikan dengan sistem tertentu. Dalam prakteknya, mekanisme CP adalah perusahaan yang membutuhkan dana yang menghubungi bank yang biasanya bertindak sebagai mengatur titik persen tersebut, menyebut jumlah dana yang diperlukan. Sejumlah dana yang dibutuhkan bank ini bertindak sebagai perantara antara investor penerbit dan penerbit CP tersebut. Tugas utama bank tersebut adalah menawarkan CP kepada investor atau para nasabahnya. Bank tidak mempunyai tanggung jawab apabila CP tersebut tidak mampu membayar kesanggupan pada saat CP tersebut jatuh tempo. Risiko tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab para investor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.